Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Cit, suara decitan pertemuan ban dengan lantai semen menggema di basement saat Gaby mengerem mobilnya. Turun, kita sudah sampai. Gaby melepaskan seat beltnya, membuka pintu dan menapakkan kakinya di lantai semen itu, menyembulkan tubuhnya keluar, diikuti dengan dua anak buah Marvel yang juga keluar. Gaby langsung pada tujuannya, mencari ponsel baru. Ia tak terlalu ribet, cukup simpel saja. Ponsel keluaran perusahaan asal Cupertino, California. Ponsel keluaran paling terbaru menjadi pilihannya. Karena ia sedang berkabung, maka pilihannya jatuh pada warna hitam. Selesai membeli ponsel baru, Gaby mengajak anak buah Marvel untuk makan di restoran khas makanan Eropa yang ada di mall itu. Kalian bantu aku memikirkan kado apa yang cocok untuk pernikahan papaku agar kalian berguna, tak hanya mengekoriku seperti anak ayam. Gaby masih bingung untuk memberi hadiah yang cocok pada pernikahan papanya yang akan berlangsung 2 jam lagi. Itu pun meminta pendapat pada anak buah Marvel. 3 orang itu pun mengetuk-ngetukkan jemari di atas meja seraya berpikir sambil menunggu pesanan mereka datang. Bagaimana jika jam tangan couple? Cetus rekan pria brewok. Terlalu biasa, sahut Gaby dan pria brewok. Bagaimana kalau perhiasan? Kini giliran pria brewok itu yang menyampaikan pendapat. Sudah biasa, mobil terlalu mewah. Jet pribadi, rumah, saham. Cukup, kalian ini malah membuatku semakin pusing saja. Gaby menghentikan dua pria yang malah berdebat tentang kado pernikahan yang tak ada ujungnya itu. Aku sudah terpikirkan kado yang paling cocok dan akan membuat mereka terkesan. Ia tersenyum membayangkan kado yang akan ia berikan. Apa? Dua pria itu sama-sama penasaran. Rahasia. Gaby tak ingin memberitahukan kado yang akan dia berikan itu, yang pasti akan berkesan. Gaby mulai memainkan jemarinya di atas layar ponsel barunya, menghubungi seseorang melalui pesan. Ia membeli kado pernikahan papanya dengan orang itu, lalu membayarnya langsung melalui mobile banking. Senyumnya tersungging saat membayangkan wajah papanya dan Natalie ketika menerima kado darinya. Pesanan mereka pun datang. Pembahasan tentang kado selesai. Ketiganya segera menghabiskan hidangan di meja itu. Selesai makan, Gaby langsung menuju ke tempat pernikahan papanya. Nona, apa Anda tak mengganti pakaian terlebih dahulu? Anda seperti ingin ke pemakaman. Sela rekan pria brewok saat Gaby sudah memarkirkan mobilnya di Helsinki Katedral. Gaby menatap tajam ke pria itu. Aku tak butuh penilaian kalian. Kalian cukup diam dan jalankan saja tugas kalian yang semestinya. Tak perlu mengikutiku ke dalam. Pernikahan ini tertutup daripada kalian ditangkap oleh anak buah Cosa Nostra. Perintahnya. Anak buah Marvel pun menurut. Tentu saja mereka tak mau berurusan dengan Cosa Nostra. Gaby berjalan seperti biasa, tak ada senyum sedikit pun di wajah cantiknya. Kedatangannya disambut oleh anak buah Cosa Nostra. Semuanya menatap heran pada penampilan Gaby, tapi wanita itu cuek saja. Baru saja Gaby duduk di kursi sendirian, memejamkan mata di balik kacamata hitamnya sambil menunggu pengucapan janji suci dimulai. George datang dan langsung duduk di sampingnya. Gaby enggan membuka matanya untuk melihat siapa yang duduk di sampingnya. Dari wangi yang menyeruak ke indera penciumannya pun, ia sudah tahu siapa orangnya. Ia sudah hafal dengan wangi itu karena seringnya mereka bertemu. George tak membuka suaranya, meskipun ia tahu wanita di sampingnya hanya berpura-pura. Ia meletakkan sebuah paper bag kecil di atas paha Gaby.
Gaby yang merasakan ada sesuatu di pahanya langsung membuka mata untuk melihatnya. Ia menengok ke samping di mana George tengah memandang ke depan. "Apa ini?" "Buka saja," tegas George tanpa mengalihkan pandangannya. Gaby mulai melihat isi paper bag itu. Matanya berbinar. Ia melepas kacamata hitamnya yang sedari tadi ia pakai itu. Ia ingin memastikan apakah benda itu sungguh miliknya atau bukan. Setelah diamati, ternyata benar itu adalah ponselnya. Gaby yang senang karena cincin peninggalan mamanya ketemu pun refleks memeluk George dengan erat. "Terima kasih," air mata bahagianya menetes begitu saja. George membalas pelukan itu dengan senang hati, menepuk-nepuk pundak Gaby untuk menguatkan wanita itu. Setelah beberapa saat, Gaby mulai mengurainya, duduk kembali seperti semula. Ia berdehem untuk mengurangi kecanggungan yang ia buat barusan. Ia ingin memukul kepalanya sendiri yang tiba-tiba memeluk George tanpa izin. "Apa yang kau lakukan, Gaby? Kau seperti wanita murahan saja, main peluk-peluk pria." Gaby mengumpati dirinya sendiri. George mengamati Gaby yang terlihat berkali-kali berdehem dengan pipi yang memerah. "Apa kau senang?" tanya George. Gaby mengangguk. "Sangat. Apa kau yang mengambilnya?" Ia mengunci manik mata tajam itu. George mengangguk. "Kapan?" "Saat aku meninggalkanmu dengan Marvel di parkiran itu." "Jadi, kau meninggalkanku untuk mencari ponselku?" Gaby ternyata sudah salah paham. Ia kira George tak peduli dengannya, ternyata tidak. Kenapa?" Gaby sudah berdebar jantungnya menunggu jawaban dari George, jawaban yang mungkin bisa menguatkan pilihannya. "Karena aku ingin," jawab George. "Ternyata aku salah. Kukira dia melakukan itu karena mencintaiku hingga rela menyelam ke dasar laut." Gaby berdialog dengan hatinya sendiri dengan menelan kekecewaan. Dua manusia yang tengah saling menatap satu sama lain itu tak berkedip sama sekali, seolah tengah menyelami kedalaman pikiran satu sama lain, hingga suara deheman dari arah belakang mengganggu suasana yang sedang tegang itu. Davislah pelakunya. "Sudah tatap-tatapan saja kalian berdua. Tak sekalian mengucap janji suci juga selagi kita masih di katedral," seloroh Davis saat ia dan istrinya semakin mendekat ke arah kursi George dan Gaby. "Jika dia mau, aku akan langsung mengurus segala keperluannya," George menanggapi ucapan Davis itu. Namun matanya tetap mengunci manik indah milik Gaby. Gaby membuang pandangannya ke sembarang arah. Ia tak ingin jantungnya kian memacu tak terkendali. Menghirup oksigen dengan hidungnya, lalu mengeluarkan perlahan dari mulutnya untuk menetralisir perasaannya yang semakin membingungkan ini. Ucapan George itu serius. Ia bahkan siap jika harus menikah dengan Gaby saat ini juga, tapi ia tak akan memaksa Gaby. Diora dan Davis mulai duduk berdampingan di kursi yang masih satu deret dengan Gaby dan George. Diora mengamati tampilan sahabatnya dari atas hingga bawah, bahkan mata sembab itu pun tak lepas dari pengamatannya. "Gab," panggil Diora. Gaby menengok sebentar ke sumber suara, lalu kembali seperti semula. Ia belum kuat menatap Diora jika teringat tatapan penuh kasih papanya kepada Diora beberapa hari yang lalu. "Apa kau habis menangis?" tanya Diora yang penasaran. "Apa kau tak setuju dengan pernikahan ini?" Ia menyimpulkan dari pakaian yang digunakan Gaby serba hitam, seolah menggambarkan hati yang sedang berduka.